Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hilya Fatona di bab 5 tentang termodinamika dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme tubuh pada manusia. Metabolisme dalam tubuh yaitu kecepatan dalam tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan menjadi energi. Metabolisme adalah proses dasar yang terjadi pada setiap orang, bahkan tiap makhluk hidup, agar fungsi tubuhnya dapat berjalan dengan normal. Dalam tubuh makhluk hidup, proses ini terjadi dalam dua cara, yaitu katabolisme. Katabolisme adalah proses pengolahan dan pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori dari makanan untuk kemudian digunakan oleh tubuh sebagai energi. Saat Anda mengkonsumsi nasi atau makanan pokok lain, kemudian diubah oleh tubuh untuk menjadi energi utama, maka saat itu katabolisme terjadi. Proses ini menghasilkan energi. Yang kedua, anabolisme. Anabolisme adalah proses memperbaharui dan memperbaiki sel-sel tubuh melalui pembakaran kalori menggunakan energi-energi yang dihasilkan tubuh melalui proses katabolisme. Proses ini terjadi ketika tubuh memperbaiki jaringan yang rusak, serta membangun dan menghasilkan berbagai hormon. Proses ini akan menghabiskan energi. Hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Untuk setiap proses, apabila kalor atau Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha atau W, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Setiap organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Dalam sistem tertutup seperti alam semesta, energi ini tidak dikonsumsi tetapi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sel misalnya, melakukan sejumlah proses penting. Proses ini membutuhkan energi. Dalam fotosintesis, energi yang disediakan oleh matahari. Energi cahaya diserap oleh sel-sel dalam daun dan diubah menjadi energi kimia. Energi kimia disimpan dalam bentuk glukosa dan digunakan untuk membentuk karbohidrat kompleks yang diperlukan untuk membangun massa tanaman. Hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika berbunyi bahwa ketika energi dipindahkan, akan ada lebih sedikit energi pada akhir proses transfer daripada awalnya. Setiap proses biologis lainnya, transfer energi tidak 100% efisien. Dalam fotosintesis misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tanaman. Beberapa energi tercermin dan bahkan hilang sebagai panas. Hilangnya energi untuk hasil lingkungan sekitarnya, peningkatan gangguan dan entropi. Tetapi tidak seperti tanaman atau organisme fotosintetik lain. Hewan tidak dapat menghasilkan energi langsung dari sinar matahari. Mereka harus mengkonsumsi tanaman atau organisme hewan lain untuk energi. Konsep energi bebas Gibbs. Dalam termodinamika, energi bebas Gibbs dikenal juga sebagai entalpi bebas, yakni suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan. Sama seperti dalam mekanika, di mana penurunan energi potensial didefinisikan sebagai kerja maksimum yang dapat dilakukan. Potensial yang berbeda juga memiliki arti yang berbeda. Penurunan energi bebas Gibbs adalah jumlah maksimum pekerjaan non-ekspansi yang dapat diekstraksi dari sistem termodinamika tertutup. Maksimum tersebut dapat dicapai hanya dalam proses yang sepenuhnya reversibel. Konsep energi bebas Gibbs pada organisme. Ketika sebuah sistem berubah secara reversibel dari keadaan awal ke keadaan akhir, penurunan energi bebas Gibbs sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungannya, dikurangi dengan kerja dari gaya tekanan. Termoregulasi pada tubuh manusia. Termoregulasi adalah suatu pengatur fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas, sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologis dan perilaku.
Termoregulasi manusia berpusat pada hipotalamus anterior. Terdapat 3 komponen pengaturan atau penyusun sistem pengaturan panas, yaitu termoreseptor, hipotalamus, dan saraf eferen, serta termoregulasi dapat menjaga suhu tubuhnya pada suhu-suhu tertentu yang konstan, biasanya lebih tinggi dibandingkan lingkungan sekitarnya. Termoregulasi pada hewan yang berhibernasi. Mekanisme perubahan tubuh makhluk hidup. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Yang kedua, radiasi. Yang ketiga, konduksi. Yang keempat, konveksi. Termoregulasi pada hewan adalah proses penjagaan suhu internal pada hewan dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Pengaruh suhu pada lingkungan, hewan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu poikilotrem dan homoitrem. Poikilotrem suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh luar. Hewan seperti ini juga disebut sebagai hewan berdarah dingin. Yang termasuk dalam poikilotrem adalah bangsa ikan, reptil, dan amfibi. Dan hewan homoitrem sering disebut sebagai hewan berdarah panas karena dapat menjaga suhu tubuhnya. Hewan yang termasuk ke dalam hewan homoitrem adalah bangsa aves dan mamalia. Aliran energi dalam sistem biologi di alam. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, selanjutnya ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora, sampai ke saproba. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkat trofik makan-memakan. Baiklah, sekian pembahasan dari bab 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.